selamat pagi. Gimana kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik semua baik-baik saja dan sehat-sehat. Adik-adik, kita bersyukur hari ini Tuhan masih berikan kita waktu. Kita dapat bertemu biarpun secara online. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau mengikuti ibadah sekolah minggu. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Ya Tuhan, kiranya kami pada hari ini ingin mengikuti ibadah secara online. Berkati ya Tuhan supaya kami dapat mendengarkan dan dapat mengerti tentang hal-hal yang ingin diceritakan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jadi Kak Saur mau nanya, siapa yang suka berdoa? Kak Saur tahu, adik-adik pasti suka berdoa. Ya, kalaupun sebelumnya belum suka berdoa, sekarang kita belajar. Ya, kalau kita kan mau cerita, mau berbicara, minta ampun, apapun yang mau kita minta sampaikan kepada Tuhan kan harus melalui doa. Ya, adik-adik kita diingatkan, hari ini kita akan belajar, akan menyanyikan Saya Senang Berdoa. Saya senang berdoa, berdoa, bicara banyak Tuhan, berdoa, bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa, mengaku kesalahan, berdoa, meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa, bicara pada Tuhan, berdoa, bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa, mengaku kesalahan, berdoa, meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Adik-adik, kita siapkan hati kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Novita Sutanto. Halo adik-adik kelas besar. Sekarang kita akan
belajar dari dalam Alkitab, dari dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Ibu Pendeta mau tanya nih, apakah kalian ingat sekolah minggu di hari Minggu yang lalu, Pak Yohanes bercerita tentang apa? Ya, bercerita tentang hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, hari kenaikan Tuhan Yesus tahun 2021 ini jatuhnya persis hari Kamis tanggal 13 Mei. Tanggalnya tanggal merah. Walaupun mungkin kita tidak terlalu tahu ya, karena di tahun ini tanggal merahnya persis jatuh bersamaan dengan Lebaran. Jadi sama-sama merah kan. Tapi kalau kalian perhatikan kalender tahun-tahun lalu atau nanti tahun-tahun depan, maka hari kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis selalu tanggal merah. Kenapa? Karena ada hal khusus kita merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Nah, ada berapa hari ya dari peristiwa Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus sampai hari kenaikan? 40 hari. Lalu ada berapa hari kalau dari peristiwa hari Paskah atau kebangkitan sampai hari Pentakosta? 50 hari. Nah, karenanya ada jeda waktu atau ada masa antara peristiwa kenaikan Tuhan Yesus sampai hari Pentakosta, yaitu ada 10 hari. Nah, lalu di dalam 10 hari itu apa sih yang murid-murid Tuhan Yesus atau para rasul lakukan? Nah, itu yang akan kita sama-sama pelajari di hari ini. Kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami sudah menaikkan lagu-lagu pujian kami Tuhan. Dan saat ini kami siap untuk kembali belajar dari dalam firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami untuk dapat mendengar dengan baik, dapat merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah Tuhan seluruh peralatan yang kami gunakan, sinyal internet, agar kami bisa menjalankan sekolah minggu ini dengan baik. Tuhan berikan kiranya kami juga hikmat dan keberanian untuk melakukan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan dengarkan Alkitab dari Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 26. Ibu Pendeta akan bacakan ayat 12 sampai 14 ya di pagi ini. Lalu nanti adik-adik bisa membaca sendiri ayat 15 sampai 26 supaya bisa lebih paham Alkitabnya. Ya. Oke, mari Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Oh ya, saat membaca nanti adik-adik kita akan mendengar nama-nama rasul-rasul atau nama murid-murid Tuhan Yesus disebutkan. Dihitung ya, ada berapa nama murid Tuhan Yesusnya. Yuk kita simak Alkitabnya. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan. Nah, adik-adik, apakah tadi menghitung ada berapa jumlah rasul-rasul yang namanya disebutkan? Ya, betul, 11 orang. Padahal ketika Tuhan Yesus memilih murid-muridnya, ada berapa jumlah muridnya? 12. Loh, kemana yang satu? Oh, yang satu adalah Yudas, yang dalam cerita ini Yudas sudah tidak ada karena dia sudah meninggal dunia. Nah, adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan,
cerita Alkitab ini adalah kelanjutan dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang diceritakan Pak Yohanes di hari Minggu yang lalu, di sekolah Minggu yang lalu ya. Lalu setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, lalu kemudian malaikat meminta mereka untuk pulang dan mereka ke Yerusalem, tinggal di sebuah rumah. Lalu Alkitab menceritakan bahwa mereka bertekun di rumah itu. Tekun untuk apa? Tekun berdoa. Berdoa ngapain? Mereka berdoa menantikan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Dan mereka bertekun berdoa ini bukan hanya sekali-sekali atau saat sempat, tapi mereka khusus menyediakan waktu berdoa bersama-sama, berkumpul setiap hari di satu rumah. Dan setiap hari mereka berdoa bersama-sama. Alkitab mengatakan mereka bertekun dengan sehati. Jadi berdoanya sehati, sama-sama, bukan hanya berdoa masing-masing begitu ya, lalu ada di ruang yang sama, tapi mereka semua menaikkan doa yang sama. Ya, mereka saling memimpin doa, dan mereka mengaminkan doa-doa satu dengan yang lainnya ketika mereka menantikan Roh Kudus dicurahkan. Nah, adik-adik sekalian, lalu apa yang terjadi ya pada peristiwa ketika mereka sedang berkumpul dan berdoa? Kita tahu kemudian 10 hari kemudian, yaitu hari Pentakosta, ketika Roh Kudus tercurah bagi mereka. Nah, namun juga ketika mereka sedang bersekutu, bertekun di dalam doa-doa mereka pada waktu itu, maka ada satu peristiwa, yaitu mereka melakukan pemilihan terhadap murid Tuhan Yesus. Tadi ya, murid Tuhan Yesusnya tinggal 11 karena nggak ada Yudas. Lalu kemudian Alkitab bercerita, Petrus memberikan usul kepada murid-murid yang lain, kepada para rasul, kepada orang-orang yang sedang berkumpul untuk berdoa pada saat ini. Saat itu usulnya apa? Bapak Petrus mengusulkan agar dipilih satu orang dari antara mereka yang berkumpul, yang saat itu berkumpul untuk berdoa, yaitu satu orang untuk menggantikan posisi Yudas yang sudah tidak ada bersama mereka. Nah, lalu Alkitab bercerita di ayat 23. Ada yang bernama Yusuf yang disebut Barsabas, dan juga bernama Justus dan Matias. Ya, jadi ada 2 orang, yaitu Yusuf dan Matias. Ya. Nah, 2 orang ini ada bersama-sama dengan para rasul saat mereka bertekun berdoa setiap hari pada saat itu. Dan bahkan bukan hanya itu aja, 2 orang ini adalah orang yang setia mengikut Tuhan Yesus selama pelayanan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ada di dunia. Nah, lalu kemudian dari 2 orang itu terpilihlah Matias yang menggantikan posisi Yudas. Sehingga jumlah murid Tuhan Yesus tetap ada 12 orang. Seperti yang Tuhan Yesus pilih dari awal, jumlah 12. 12 menjadi angka yang penting. Karena 12 itu menunjukkan 12 suku Israel. Sebuah angka penting bagi orang-orang di dalam kisah Alkitab. Nah, adik-adik sekalian kasih Tuhan, apa nih yang kita pelajari ya dari peristiwa ini? Kita mau belajar tentang sebuah ketekunan di dalam berdoa. Ya, bahwa selama 10 hari dalam menantikan Roh Kudus, para rasul, murid-murid, dan saudara-saudara Tuhan Yesus, semua mereka berkumpul bersama untuk berdoa pada saat itu. Dan termasuk Matias yang akhirnya terpilih untuk menggantikan Yudas Iskariot. Ya, karena mereka tekun berdoa itu, kemudian Roh Kudus tercurah. Nah, sekarang kita mau tarik nih pelajaran buat diri kita. Bagaimana dengan adik-adik sendiri? Apakah tekun berdoa? Rajin berdoa? Apakah setiap hari berdoa? Jika dikatakan begitu ya mungkin kita, oh iya kita berdoa ya, kalau mau makan kita berdoa, dan kalau makannya 3 kali dalam sehari maka minimal kita sudah 3 kali berdoa. Makan pagi, makan siang, makan malam.
Nah, kapan lagi kita berdoa? Oh, kita berdoa saat kita mau sekolah. Kita mau memulai sekolah, kita berdoa. Nanti selesai sekolah, kita berdoa. Nah, ada juga yang mungkin, oh ya, sebelum tidur, ya kita berdoa. Atau waktu bangun pagi-pagi kita berdoa. Nah, tentu ada banyak doa-doa yang kita naikkan. Kita mau tekun, kita mau rajin berdoa setiap hari. Nah, dan Alkitab juga mengajarkan kepada kita bukan hanya sekedar tekun untuk berdoa. Namun, tekun berdoa sehati bersama-sama. Apa artinya? Artinya kita berdoa dengan orang lain. Seperti misalnya di sekolah minggu ini ya. Di sekolah minggu ini ada teman-teman yang doa, misalnya doa persembahan, atau ada guru sekolah minggu yang mimpin doa, atau tadi Bu Pendeta mimpin doa ya sebelum cerita Alkitab. Lalu kita juga ikut mengaminkan, kita mendengarkan, menaikkan itu jadi doa kita juga kepada Tuhan. Nah, itu ada satu orang yang memimpin lalu kita mengikuti. Nah, menjadi hal yang penting kita berdoa bersama-sama ya. Di rumah kita juga mau berdoa bersama-sama. Ya, di rumah adik-adik, ya mungkin ada keluarga ya yang juga sama satu gereja. Ayo diajak berdoa bersama. Berdoa bersama pagi-pagi ya sebelum memulai aktivitas waktu baru bangun, atau berdoa bersama sebelum tidur. Atau berdoa bersama saat mau makan. Kalau mau makan gitu ya, kita bisa doa sendiri-sendiri, tapi akan lebih menyenangkan jika kita berdoa bersama-sama. Ya, dengan semua orang yang mau makan bareng sama kita. Bersyukur untuk makanan yang Tuhan berikan kepada semua yang ada yang hendak memakan bersama-sama. Lalu kita berdoa bersama juga dengan teman ya, saat teman misalnya sakit. Ya, atau kita bahkan kirimin tuh ya kalimat doanya. Saya berdoain kamu cepat sembuh ya, gitu ya. Atau juga guru kita sakit ya, kita bisa kirim doa kepada guru kita. Atau misalnya ada opa atau oma yang datang ke rumah kita, atau kita datang ke rumah opa oma, tentu dengan jaga protokol kesehatan ya, pakai masker ya. Nah, kita mau berdoa untuk opa oma supaya opa oma bisa diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan ya. Supaya di hari tua opa oma mereka tetap bergembira menjalani hari-hari mereka. Nah, menjadi hal yang penting kita berdoa bersama-sama ya. Karena kita juga percaya bahwa Tuhan hadir dalam doa-doa kita. Maka di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka, kata Tuhan Yesus. Nah, karena itu adik-adik, mari ya kita tekun, rajin menaikkan doa-doa kita setiap hari. Berdoa juga untuk bangsa kita, jangan lupa ya, di tengah-tengah masa pandemi ini supaya Indonesia bisa sehat. Ya, kita doakan guru-guru kita berdoa untuk keluarga kita. Nah, menjadi hal yang betapa menyenangkan ketika kita bisa tekun menaikkan doa-doa kita. Karena ketika kita tekun menaikkan doa-doa kita tahu bahwa kita sedang dilatih. Ya, sedang melatih diri kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki ketekunan, daya tahan, kerajinan, bukan hanya saat ini, tapi sampai kita dewasa nanti. Ya, ada banyak orang dewasa yang mungkin mereka tidak tekun untuk berdoa. Tidak apa. Yang penting kita mau melihat orang-orang dewasa yang juga tekun berdoa, dan kita mau melatih diri tekun berdoa dari sejak kita kecil. Kita mau terus berdoa karena kita percaya Tuhan mendengar setiap doa-doa kita. Nah, Tuhan Yesus memberkati setiap adik-adik, dan teruslah berdoa kepada Tuhan di dalam sepanjang kehidupan yang kita jalani. Tuhan memberkati ya. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Tuhan, kami telah mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kami belajar kembali tentang ketekunan di dalam berdoa. Sebagaimana murid-murid-Mu tekun berdoa menantikan Roh Kudus, maka Tuhan, biarlah kami juga dalam kehidupan kami tekun berdoa di dalam menantikan kuasa Roh Kudus, juga bahkan tekun berdoa di dalam setiap kehidupan yang kami jalani. Setiap hari, biarlah kami rajin untuk berdoa. Biarlah kami Tuhan saat ini juga menaikkan doa kami untuk sekolah yang kami jalani. Kiranya kami punya semangat dan kekuatan untuk menjalaninya. Engkau berikan kecerdasan kepada kami Tuhan. Engkau berkati setiap ibu bapak, guru serta staf di sekolah, serta teman-teman kami ketika kami belajar maupun juga ketika kami mau menjelang kenaikan, agar ada banyak hal yang dapat terus kami pelajari, kami jalani dengan baik. Tuhan, Engkau juga yang kiranya memberikan kami kesehatan untuk menjalankan hari-hari kami. Juga Tuhan, berikanlah kesehatan kepada keluarga kami, kepada mama papa kami, opa oma, adik kakak, setiap keluarga yang kami punya. Tuhan, lindungi kami di saat pandemi COVID ini Tuhan, supaya kami tetap kiranya sehat-sehat. Kami berdoa Tuhan juga untuk bangsa dan negara kami, kiranya Indonesia bisa menjadi baik, keamanan terjadi, dan Indonesia dapat semakin sehat ya Tuhan. Engkau juga kiranya berkati masa-masa libur pada saat ini. Kiranya kami semua menjaga protokol kesehatan sebaik-baiknya dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau juga yang kiranya memberkati setiap guru-guru sekolah minggu, di dalam pelayanan yang dijalani, di dalam juga sekolah minggu online yang kami lakukan. Kiranya semuanya dapat terus membuat kami bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Biarlah kami dapat tekun dan rajin menaikkan setiap doa-doa kami, karena kami percaya setiap doa memiliki kuasa di dalam Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang selalu memberkati dan menjaga kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita diingatkan untuk kita tetap tekun berdoa, dan kita juga bisa bersaksi kepada siapapun di dalam hidup kita. Kita akan bernyanyi adik-adik, bertekun, berdoa dan bersaksi. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun, 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 haleluya. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa, 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 haleluya. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang.
Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Adik-adik, sebagai ungkapan syukur kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita masih boleh tetap kumpulkan di amplop atau minta tolong papa mama untuk antar ke gereja, kalau enggak ditransfer ke GKI Gading Indah. Sambil bernyanyi kita akan memberikan persembahan sambil menyanyi, beri syukur. Bersyukur, bersyukur, bela syukur, bersyukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kami waktu lagi. Kami sudah memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau berkati, Engkau kuduskan persembahan ini agar dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menutup ibadah kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau Engkau yang sudah pimpin kami di dalam ibadah kami ini dari awal sampai saat ini. Terima kasih kalau kami dapat memuji Tuhan. Terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar Roh Kudus Tuhan memampukan kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah boleh menikmati liburan kami, Tuhan juga terus memimpin hidup kami hari lepas hari. Tuhan berikan kami sukacita, Tuhan berikan kami damai sejahtera dan kesehatan yang sempurna. Agar minggu depan kami juga dapat mengikuti pelajaran-pelajaran kami biarpun melalui online. Tuhan terus pimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Keluarga kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu. Kau mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami atas semua dosa dan kesalahan kami agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat siang adik-adik, Tuhan memberkati. Sampai minggu depan. Bye.